Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Farid Imro'atus Sholihah selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistika Dasar. Teman-teman, pada video kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembahasan soal 6.7. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nikmatul Fatimatuz Zafiroh, yang kedua ada Muhammad Yazid Mubarok, yang ketiga ada Sabila Rahma Ramadhani, yang keempat ada Lutfi Kasari, dan yang terakhir ada Monica Ferinda Herlambang. Sebelum pada pembahasan soal, alangkah baiknya jika kita berkenalan dengan materinya, yaitu estimasi parameter. Namun, pada video kali ini, kita hanya akan fokus pada materi estimasi interval untuk sampel besar. Parameter biasanya jarang diketahui nilainya, karenanya harus diperkirakan. Sebagai contoh, berapa lembar saham harus dicetak untuk dijual dapat diestimasi berdasarkan jumlah permintaan masyarakat. Contoh lain, berapa banyak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus mengangkat sejumlah calon guru dapat diestimasi berdasarkan jumlah murid dan anak usia sekolah. Metode estimasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu estimasi tunggal dan estimasi interval. Baik, yang pertama adalah estimasi tunggal. Suatu estimasi tunggal adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Misalnya, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah sebanyak 100.000. Hal ini berarti bahwa X bar sama dengan 100.000 adalah estimator dari mu. Yang kedua ada estimasi interval. Estimasi atau pendugaan interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai atau interval. Nilai tersebut berupa batas bawah dan batas atas. Sebagai contoh, rata-rata suhu di suatu kota yaitu antara 25 derajat sampai 41 derajat. Kita mengharapkan bahwa suhu sesungguhnya akan terletak di dalam interval tersebut. Interval yang demikian biasa disebut interval keyakinan. Estimasi yang dinyatakan dalam bentuk kontinum nilai dalam suatu interval akan memiliki tingkat kemelesetan lebih kecil dibandingkan dengan estimasi yang dinyatakan dalam suatu angka saja. Dalam kegiatan mengestimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel, bergantung pada besarnya perbedaan antara satu sampel dengan lainnya. Estimasi interval sampel besar dianggap mendekati distribusi normal. Adapun rumus-rumus untuk estimasi beberapa parameter disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada estimasi sampel besar untuk N lebih besar sama dengan 30. Yang kedua ada tingkat keyakinan atau confidence interval. Dan yang ketiga ada estimasi sampel kecil untuk N lebih kecil dari 30. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas estimasi sampel besar dan tingkat keyakinan. Berikut ini adalah rumus-rumus estimasi sampel besar untuk N lebih besar dari 30. Yang pertama ada estimasi interval rata-rata, yang kedua ada estimasi interval perbedaan dua rata-rata, yang ketiga ada estimasi interval proporsi, yang keempat ada estimasi interval perbedaan dua proporsi, yang kelima ada estimasi interval median, dan yang terakhir ada estimasi interval standar deviasi. Untuk rumusnya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, yang kedua ada tingkat keyakinan atau confidence interval. Rumus-rumus estimasi parameter menggunakan nilai Z alfa per 2 yang ditentukan berdasarkan kurva normal sesuai tingkat keyakinan atau confidence interval yang diberi simbol 1 min alfa. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan harga alfa per 2? Jadi, untuk menentukan harga alfa per 2, misalkan dipilih A sama dengan 5%, maka TK sama dengan 0,95. Begitu pula jika kita memilih A sama dengan 1%, maka TK sama dengan 0,99. Perhitungan dilakukan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar ini ya teman-teman.
Misalkan pertama kita memilih alfa sama dengan 5%, maka Z alfa per 2 sama dengan 2,5% sama dengan 50%, min 2,5% sama dengan 47,5% atau 0,475. Kemudian kita cari pada tabel lampiran yang sudah ada. Nah, 0,475 terletak pada baris 1,9 dan pada kolom 6, sehingga harga alfa per 2 sama dengan 1,96. Untuk rangkuman hasil perhitungan beberapa nilai alfa ditunjukkan sebagai berikut. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Misalkan suatu survei yang mengambil sampel acak 500 prajurit bertujuan untuk mengetahui kompetensi tempur prajurit. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi tempur prajurit adalah 68,9, median 65, dan standar deviasi 2,04. Buatlah estimasi median dan estimasi standar deviasi pada tingkat keyakinan 95%. Pada soal sudah diketahui bahwa sampel acaknya ada 500 prajurit. Hal ini berarti 500 adalah ukuran sampel atau N. Yang kedua diketahui adalah rata-rata kompetensi tempur prajurit atau X bar yaitu 68,9. Lalu median 65 dan standar deviasi 2,04. Nah, berikut disajikan penyelesaian soal yang tadi ya teman-teman. Jadi yang N tadi sudah diketahui sama dengan 500, X bar sama dengan 68,9, median 65, S sama dengan 2,04, dan Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Untuk perhitungan Z alfa per 2 sama seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas. Perintah pertama soal tadi yaitu untuk mengetahui estimasi median pada tingkat keyakinan 95%. Pada rumus di atas tadi kan sudah tertera bahwa untuk mencari estimasi median, rumus yang digunakan adalah Pi sama dengan median plus minus Z alfa per 2 dikali 1,253 kali S per akar dari N. Pada soal tadi sudah diketahui bahwa median adalah 65 plus minus untuk nilai Z alfa per 2 yaitu 1,96 dikali 1,253 dikali nilai S yaitu 2,04 per akar dari N yaitu 500. Sama dengan 65 plus minus 1,96 dikali 0,1143 dan diperoleh hasil yaitu 65 plus minus 0,224. Untuk nilai 65 minus 0,224 diperoleh 64,78. Sedangkan untuk nilai 65 plus 0,224 diperoleh 65,22. Jadi interval antara 64,78 dan 65,22 akan memuat median kompetensi prajurit pada tingkat keyakinan 95%. Perintah soal yang kedua yaitu mencari estimasi standar deviasi pada tingkat keyakinan 95%. Pada materi di atas tadi sudah diketahui bahwa rumus mencari estimasi standar deviasi yaitu sigma sama dengan S plus minus Z alfa per 2 dikali S per akar dari 2N. S-nya sudah diketahui yaitu 2,04 plus minus Z alfa per 2-nya juga sudah diketahui 1,96 dikali S 2,04 per akar dari 2 kali N yaitu 500. Diperoleh hasil 2,04 plus minus 0,126. Untuk nilai 2,04 dikurangi 0,126 diperoleh 1,91 dan untuk nilai 2,04 plus 0,126 diperoleh 2,17. Jadi interval antara 1,91 dan 2,17 akan memuat standar deviasi kompetensi prajurit pada tingkat keyakinan 95%. Demikianlah video pada kali ini.
Sebelumnya, saya mewakili kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.